berselis tindak pidana korupsi, pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Pensiunan Aparatur Sipil Negara, ASN, di Kabupaten Trenggalek ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi bantuan operasional sekolah, Senin, 29 Juli 2024. Tersangka adalah Ribut Gistarini berumur 58 tahun, merupakan bendahara BOS di SMPN 3 Trenggalek periode 2017 hingga 2019. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Zainul Abidin mengungkapkan, kasus tersebut merupakan pemisahan, splitsing, berkas dari tersangka utama yaitu sang kepala sekolah, ST yang sudah meninggal dunia. Modus pelaku adalah dengan melakukan markup anggaran biaya belanja atau pengeluaran dari BOS. Pada pembelian barang di beberapa penyedia, tersangka membuat kwitansi fiktif termasuk berita acara penerimaan, nota ditulis sendiri lalu jumlah nilai dan kwitansi disesuaikan dengan pengeluaran anggaran. Selama menjabat sebagai bendahara BOS, SMPN 3 Trenggalek menerima BOS sebesar 2,5 miliar rupiah dengan rincian 848 juta rupiah pada tahun 2017, lalu 845 juta rupiah pada tahun 2018, dan 812 juta rupiah pada tahun 2019. Setelah dilakukan penghitungan, kerugian negara akibat kasus tersebut adalah sebesar 514 juta rupiah, yang menyebabkan program pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sebagai salah satu program prioritas nasional tidak tercapai. Tindak pidana korupsi, pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, yang mana dana operasional sekolah ini juga terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di Trenggalek di era tahun 2017, 2018, dan 2019. Tersangka ini adalah splitsing dari berkas yang pertama, karena tersangka utamanya meninggal dunia dan yang bersangkutan selaku bendahara daripada bantuan operasional sekolah saat ini telah kami tetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Inisial tersangka adalah saudara RJ, perempuan usia 58 tahun, pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil dan saat ini sudah pensiun, alamat di Sumbergedong, Kabupaten Trenggalek, dan ini terjadi pada saat yang bersangkutan atau peristiwa terjadi menjabat sebagai bendahara BOS. Modus operandi pelaku selaku pegawai negeri sipil pada tahun kejadian yang sekaligus ditunjuk sebagai bendahara BOS tidak sesuai dengan penunjukannya dan tidak melaksanakan tugas serta kewenangannya sehingga dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat berpotensi merugikan keuangan negara. Pasal yang disangkakan adalah pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 dan pasal 9 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Kronologis kejadian bahwa telah diduga terjadi peristiwa tindak pidana korupsi tentang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di salah satu SMP di wilayah hukum Polres Trenggalek pada tahun 2017, 18 dan 2019 berdasarkan naskah perjanjian hibah bantuan operasional sekolah antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Trenggalek pada tahun tersebut, yang mana
tersangka ini adalah sebagai salah satu sekolah menerima dana BOS. Kita ketahui bersama bahwa anggaran yang diterima dari hibah tersebut pada tahun 2017 senilai 848 juta rupiah, tahun 2018 sebesar 845 juta 800 ribu rupiah, dan tahun 2019 sebesar 812 juta rupiah. Jadi total keseluruhan adalah 2.505.800.000 rupiah. Sedangkan setelah dilakukan penghitungan kerugian negara, terdapat adanya unsur penyimpangan dengan penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan dana BOS di SMP negeri tersebut, yaitu senilai 514.300.551 rupiah,79. Dan atas kejadian tersebut, maka program pemerintahan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional tidak tercapai. Jadi modusnya yang pertama, berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana BOS, terdapat dokumen surat pertanggungjawaban keuangan tidak didukung dengan bukti pendukung yang sah, markup harga dan dokumen bukti pendukung fiktif. Kemudian dokumen surat pertanggungjawaban keuangan tidak didukung dengan bukti pendukung yang sah atau markup harga, dan dokumen bukti pendukung fiktif dilakukan untuk mendapatkan anggaran dan taktis yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak terdapat dalam petunjuk teknis BOS. Kemudian si tersangka sendiri dalam penyusunan dokumen surat pertanggungjawaban keuangan melakukan markup harga pada pembelian barang di beberapa penyedia, membuat kwitansi fiktif, berita acara penerimaan dengan diketik di komputer, ini ada komputernya, untuk nota ditulis sendiri, di mana jumlah nilai dan kwitansi dan nota disesuaikan dengan pengeluaran anggaran. Sebagian tanda tangan dalam daftar penerimaan honorarium dipalsukan. Sebagian nota dari nota ditandatangani dan distempel sendiri, dan sebagian nota dimintakan kembali ke toko penyedia. Demikian. Kapan dan pelaku ini ditangkap? Pelaku ini ditangkap pada hari Jumat kemarin, dan laporan polisi ini itu tanggal 21 Oktober 2022. Memang membutuhkan lama dalam proses penyelidikan maupun penyidikan dalam kasus korupsi. Demikian. Dari pengakuan ada berapa? Tersangka ada dua. Satu tersangka utamanya itu kepala sekolah, dan beliau meninggal dunia. Inisial? Inisial ST. Dan dari korupsi ini pelaku utama dapat berapa, terus bersangkutan dapat berapa? Jadi terkait dengan Bagi hasilnya. digunakan untuk apa? Yang pertama, penggunaan anggaran ini sesuai dengan petunjuk teknis. Yang kedua, digunakan untuk keperluan pribadi. Ya. Nominalnya dapat berapa pembagiannya hasil korupsi ini? Akan kita buktikan di pengadilan terkait dengan nilai nominalnya.